Oke, selamat datang. Kali ini, kita bakal menyelamu salah satu kisah detektif ilmiah paling keren di abad ke-20. Serius, ini cerita tentang gimana para ilmuwan balapan buat mecahin kode paling dasar. Ya, kode yang ngebentuk semua makhluk hidup di sekitar kita. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Gimana sih caranya kehidupan menulis instruksinya sendiri? Pewarisan sifat itu bukan sekedar proses biologi biasa loh. Coba deh bayangin, ini tuh kayak pesan rahasia, sebuah kode terenkripsi yang harus dipecahkan. Jadi gini, selama berpuluh-puluh tahun, ilmuwan kayak Gregor Mendel tuh udah tahu kalau sifat-sifat itu diwariskan lewat faktor-faktor tertentu. Kita bisa lihat hasilnya di warna bunga, tinggi tanaman, macem-macem. Tapi yang jadi misteri besar adalah faktor-faktor ini tuh sebenarnya terbuat dari apa sih? Oke, bagian pertama dari misteri kita harus cari tahu dulu apa sih molekul pewarisan sifat itu. Apa yang bawa pesan rahasia ini dari satu generasi ke generasi berikutnya? Waktu itu, ada perdebatan sengit banget. Kebanyakan ilmuwan yakin banget kalau protein lah jawabannya. Kenapa? Soalnya protein itu kompleks, rumit, kelihatannya pas banget buat bawa informasi segitu banyak. Nah, di sisi lain, ada DNA. DNA ini kelihatannya simpel banget, cuma punya 4 huruf dasar. Jadi ya, dianggap terlalu ngebosenin buat jadi molekul utama. Terus muncullah Oswald Avery. Dia ini seorang ahli mikrobiologi yang pendiam, tapi karyanya soal bakteri pneumonia bakal ngasih petunjuk yang, wow, mengubah segalanya. Nah, coba kita lihat deh eksperimen Avery yang super cerdas ini. Jadi dia itu kayak detektif yang ngilangin satu persatu tersangka. Protein dihancurin, RNA dihancurin, molekul lain juga. Dan hasilnya jelas banget. Cuma waktu DNA-nya utuh, bakteri yang tadinya nggak berbahaya itu bisa berubah jadi mematikan. Jadi jelas kan, DNA dan cuma DNA yang bawa instruksi genetik itu. Gila kan, kesimpulannya mengejutkan, DNA itu pembawa pesannya. Tapi, komunitas ilmiah tuh nggak langsung percaya gitu aja. Banyak banget peneliti yang masih kekeh sama teori protein selama bertahun-tahun. Butuh waktu lama sampai dunia akhirnya nerima kalau molekul yang kelihatannya ngebosenin ini ternyata adalah pembawa pesan kehidupan. Oke, jadi kita udah tahu nih, DNA itu pembawa pesannya. Tapi, tahu apa itu DNA baru setengah jalan loh. Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana cara kerjanya? Nah, untuk ngerti ini, para ilmuwan butuh cara berpikir yang benar-benar baru. Dan disinilah ceritanya jadi makin menarik. Kunci buat ngerti DNA sebagai sebuah kode ternyata nggak datang dari biologi. Iya, Anda nggak salah dengar. Coba pikirin deh, buat nembak jatuh pesawat, senjata kan perlu memprediksi target, memproses informasi, terus menyesuaikan diri. Ini kan sistem umpan balik. Kerangka berpikir inilah yang lahir dari kebutuhan perang yang secara nggak terduga ngasih cara baru buat memahami gimana gen ngontrol sel. Nah, ide kunci ini namanya sibernetika. Intinya gini, baik mesin yang memprediksi jalur terbang pesawat maupun sel yang ngatur fungsinya sendiri, dua-duanya itu pada dasarnya adalah sistem yang memproses informasi dan pakai umpan balik buat mencapai tujuan. Keren kan? Dan berkat sibernetika sama teori informasi dari Claude Shannon, para ilmuwan jadi punya kacamata baru. Mereka mulai ngelihat gen bukan lagi sekedar bahan kimia. Mereka mulai ngelihatnya sebagai pembawa informasi. Ya, kayak pesan yang dikodekan. Ini perubahan cara pandang yang luar biasa besar. Jadi, poin pentingnya adalah para ilmuwan sekarang tahu DNA itu pesannya dan mereka punya bahasa baru buat ngejelasinnya. Nah, langkah selanjutnya, mereka harus bisa baca pesan itu. Dan ini langsung memicu perlombaan. Suasananya seru banget di tahun 1950-an sampai awal 60-an. Laboratorium di seluruh dunia berlomba-lomba jadi yang pertama buat mecahin kata pertama dalam kode genetik ini. Terobosannya datang dari eksperimen yang cerdik banget deh. Intinya gini, para peneliti Nierenberg dan Mattei, mereka ngasih makan mesin pembuat protein di dalam sel dengan pesan yang super simple. Cuma satu huruf yang diulang-ulang terus. U. Terus mereka tinggal tunggu dan lihat protein apa sih yang bakal dibikin. Dan bingo! UU itu ternyata kode untuk fenilalanin. Kodenya terpecahkan. Ini kayak mau menemuin batu rosetnya biologi. Untuk pertama kalinya, urutan genetik tertentu, 3U berurutan, bisa dipastiin terhubung ke satu asam amino spesifik. Kata pertama dari buku kehidupan akhirnya berhasil dibaca. Ini contoh yang keren banget. Gimana satu terobosan bisa tiba-tiba ngebuka seluruh teka-teki. Begitu satu kata ketemu, kata-kata lainnya langsung nyusul dengan cepat.
Jadi, mecahin kode itu bukan akhir cerita loh, justru itu awal dari sebuah revolusi. Cuma dalam beberapa dekade, kita dari yang tadinya cuma bisa mecahin satu kata, jadi bisa mecahin seluruh kode di tahun 1966. Terus, kita bisa memperbanyak DNA dengan PCR, memetakan seluruh genom manusia di tahun 2001, dan sekarang kita bahkan bisa ngedit kode itu dengan presisi pakai CRISPR. Nah, biar kebayang seberapa besar revolusi ini, coba kita lihat satu contoh yang luar biasa, biaya buat ngebaca kode genetik kita sendiri. Dulu, biaya buat mengurutkan genom manusia yang pertama itu lebih dari 3 miliar dolar. Gila kan? Itu proyek internasional raksasa yang butuh waktu bertahun-tahun dan miliaran dolar. Dan sekarang, biayanya kurang dari $1.000. Dari 3 miliar jadi di bawah 1.000. Perubahan yang luar biasa ini nunjukin betapa cepatnya teknologi berkembang berkat penemuan fundamental ini. Sekarang, ngebaca kode genetik kita sendiri jadi jauh lebih cepat dan murah. Jadi, kita udah berevolusi. Dari yang tadinya cuma bisa jadi pembaca kode genetik, sekarang kita bisa jadi penulisnya. Dengan alat kayak CRISPR, kita punya kekuatan buat ngubah instruksi kehidupan itu sendiri. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang dalam banget. Sekarang kita punya kemampuan ini, mau kita pakai buat apa?